Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Poksa. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berjumpa lagi bersama saya Yunita Fitriani yang akan menemani sahabat Poksa semuanya dalam program podcast Kemenak Salatiga atau Poksa. Dan bersama saya sudah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah penyelenggara zakat dan wakaf Kemenak Kota Salatiga, yaitu Bapak Sumarlan SPHI. Kita nanti akan berbincang tentang pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Kami tahu kemarin Bapak kegiatannya sibuk ya Pak ya? Ya, lumayan. Oke. Kita akan berbincang tentang potensi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, sebelum jauh membahas tentang itu, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, sebenarnya apa sih perbedaan antara Basnas, LAS, dan UPZ? Mungkin banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara ketiga hal tersebut. Silakan Pak. Oke, baik Mbak Fitri, coba kami jelaskan secara prinsip perbedaan antara Basnas, LAS, dan UPZ, bahwa kita tahu bahwa Basnas adalah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, kemudian lembaga ini diberi tugas dalam pengumpulan, pendistribusian, pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan pengumpulan zakat kepada pemerintah pusat dan kepada Menteri Agama. Sedangkan LAS, Lembaga Amil Zakat, adalah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat bertujuan untuk membantu kinerja Basnas dalam hal pengumpulan, pendistribusian, juga pelaporan zakat. Kemudian sedangkan UPZ, unit pengumpul zakat, adalah satu unit pengumpul zakat yang dibikin oleh Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian UPZ ini bertujuan membantu pengumpulan, pendistribusian, pelaporan zakat kepada Basnas. Kemudian UPZ bisa mengelola 100% dari apa yang beliau kumpulkan, juga berkewajiban memberikan laporan secara berkala pada Basnas. Secara hierarkis Pak, bisa dijelaskan antara Basnas, LAS, dan UPZ itu seperti apa? Kalau Basnas dibentuk oleh pemerintah pusat, bertanggung jawab terhadap pemerintah dan Menteri Agama, kemudian skalanya nasional, skala provinsi atau wilayah, kemudian skala kabupaten dan kota. Demikian juga LAS. LAS juga dibentuk dalam skala nasional, skala provinsi, skala kabupaten kota, kemudian selain bertanggung jawab terhadap pemerintah, LAS juga bertanggung jawab terhadap Basnas. Kemudian UPZ, unit pengumpul zakat, ini dibentuk di masing-masing kapkota, karena Basnas ada tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota. Masing-masing di tingkat kabupaten kota ini, untuk lebih mengefektifkan kinerja Basnas, maka Basnas membentuk unit pengumpul zakat, di SK-kan oleh ketua Basnas. Berarti tingkatannya Basnas, kemudian LAS, baru UPZ ya, kalau secara hierarkis. Betul. Baik, kita mempersempit pembahasannya, yaitu tentang potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat ya Pak Marlan. Ya. Sebenarnya potensi zakat di Salatiga itu seperti apa? Kalau potensi zakat di Salatiga bisa kita garap secara maksimal, kita kerjakan secara profesional, itu dari seluruh aparatur sipil negara. Salatiga ini kan sedianya konsekuensi dari regulasi undang-undang, zakatnya harus melalui Basnas. Itu bisa mencapai 5, sekian miliar dalam satu tahun. Namun demikian, dari sekitar 2.600 ASN di pemerintah kota Salatiga, data yang kita minta dari Basnas, itu baru sekitar 24,5% yang melaksanakan menunaikan zakatnya melalui
Basnas Kota Salatiga. Kemudian dari 24,5% ini baru sekitar 1,5 miliar dalam 1 tahun. Berarti baru 1/4 ya potensi Baru zakat yang 1/4. ada di Salatiga sebenarnya masih bisa dimaksimalkan. Betul. Nah, untuk memaksimalkan potensi zakat ini Pak, apa langkah awal apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara zakat wakaf Kemenak Salatiga ini? Satu, sinergitas. Kita sinergitas di tahun ini kita sudah sepakat dengan pemerintah kota dan Basnas. Kemudian kebetulan di Basnas juga kepengurusan yang baru ini itu kita semuanya kita upgrade. Jadi sinergitas ini kita tingkatkan. Kemudian kita sudah beberapa kali melakukan audiensi. Kemudian kita sudah terwujud satu visi misi ya, bahwa Basnas ini harus kita maksimalkan pengelolaannya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan regulasi, kepentingan sinergitas ini kita tingkatkan dengan Basnas. Berarti sinergitas ya Pak yang paling utama antara penyelenggara zakat wakaf dan Basnas tentunya ya. Juga pemerintah kota. Juga pemerintah kota. Dan bagaimana caranya untuk mendekati nih para muzaki untuk meningkatkan potensi zakat kita? Apa pendekatan yang bisa Pak Marlan lakukan? Untuk meningkatkan kepercayaan muzaki tentu kita lakukan transparansi. Seperti contoh di Kemenak sendiri, unit pengumpul zakat ini kita target setiap bulan kita ada laporan. Ini untuk laporan di Januari dan Februari, serta Maret sudah kita selesaikan. Nanti di awal bulan kita berikan laporan itu kepada seluruh muzaki. Demikian juga Basnas. Basnas itu sampai sejauh ini kita belum mampu meyakinkan kepada seluruh muzaki dalam hal ini ASN di lingkungan pemerintah Kota Salatiga bahwa menyalurkan zakat melalui Basnas itulah yang paling tepat. Jadi kita belum mampu mengoptimalkan kepercayaan muzaki. Oh gitu, berarti nantinya dengan kepemimpinan Pak Marlan ini nanti mungkin perlahan-lahan bisa meyakinkan masyarakat ya, meyakinkan muzaki untuk bisa berzakat lewat Basnas ya Pak, untuk meningkatkan potensi zakat di Salatiga. Dan untuk potensi zakat ini sendiri kan sebenarnya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Nah, sistem ekonomi seperti apa sih Pak yang akan dibangun dan bagaimana strateginya? Ya, tentu sistem ekonominya ekonomi berbasis syariah ya, karena ini badan namanya zakat nasional. Kemudian teknik-teknik yang kita coba kolaborasikan dengan Basnas itu tentu potensi ekonomi produktif yang kita kembangkan, karena kita nanti semangatnya adalah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif. Tentu langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama MOU antara UKM yang menjadi binaan kita dengan Basnas dan Kementerian Agama, karena Kemenak juga berposisi sebagai pembina Basnas. Terus yang kedua, setelah ada pendampingan ada pelatihan. Ada pelatihan, jadi kita akan melakukan pelatihan dengan UKM binaan Basnas dalam mengelola usahanya. Terus kemudian ada pendampingan, jadi kita bantu produk ya, kalau UKM itu kan ada produk. Kemudian sejalan dengan itu juga salah satu program utama di Kementerian Agama itu kan sertifikasi tanah sertifikasi halal. Kemudian kemarin juga ada public hearing di Hotel Green Sandi itu. Jadi Kemenak untuk tahun ini kita targetkan 10.000 sertifikat halal. Jadi kemudian kalau satu tahun, kalau kemudian kita dampingi, kita beri modal, kemudian kita adakan pelatihan, terus kemudian sertifikasi halal, bagaimana caranya kita bisa berikan, itu saya rasa cukup membantu. Untuk di masa pandemi ini Pak Marlan, bagaimana potensi zakat bisa dimaksimalkan dan sasarannya itu pada siapa Pak? Selama pandemi ini tentu sasarannya kepada para mustahik terdampak corona. Mungkin bisa UMKM tadi juga ya? Bisa UMKM itu juga, kemudian bisa para mustahik yang dinyatakan positif sehingga harus dilakukan isolasi mandiri, itu kita berikan kepada mereka dalam bentuk paket-paket logistik Mbak ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka selama mereka di masa
isolasi mandiri. Dan di Kemenak Salatiga itu sendiri kan ada unit pengumpul zakat, di mana para muzakinya adalah ASN Kemenak Salatiga. Nah, itu untuk mekanisme pengambilannya seperti apa? Apakah dipukul rata antara zakat atau lebih ke sodakoh atau infak? Dan sesuai nama lembaganya kan pengumpul zakat ya, Pak Marlan. Dan jenis zakat seperti apakah yang ditarik dari ASN Kemenak Salatiga? Jadi zakat yang diambil dari rekan-rekan muzaki ASN di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga adalah zakat penghasilan. Kemudian dari 150 ASN di bawah kantor Kementerian Agama Kota Salatiga itu sudah menunaikan zakat melalui UPZ. Jadi dari kita sudah 100% zakat melalui UPZ. Bahkan kalau kita boleh jujur, tadi pagi juga kita baru habis koordinasi dengan Ketua Basnas, UPZ kantor Kementerian Agama Kota Salatiga menjadi pionir dari seluruh UPZ di Kota Salatiga, karena sejak 2006 sampai 2021 itu kita menjadi UPZ dengan pengumpulan dan pendistribusian tertinggi di Kota Salatiga. 100% ya. 100%. Dan kita mungkin bisa jadi role model untuk instansi lain dalam pengumpulan zakat ya Pak ya. Dan kalau hubungan UPZ dengan Basnas itu seperti apa Pak? Apakah punya peran masing-masing atau gimana? Punya, tentu kita saling mengisi ya. Seperti misalnya ketika kita evaluasi di tahun-tahun sebelumnya bahwa ini kenapa Basnas belum bisa meyakinkan kepada seluruh ASN di pemerintah Kota Salatiga kapasitas ASN itu sebagai muzaki, itu tentu kurangnya publikasi misalnya. Jadi kemudian kita salah satu yang sudah kita realisasi adalah kemudian dimintanya tim podcast kita itu untuk memberi pelatihan kepada Basnas berkaitan dengan sosialisasi, publikasi. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan Basnas agar bagaimana mulai di tahun ini tampilan Basnas itu muncul di Videotron pemerintah Kota Salatiga, karena itu salah satu sarana publikasi yang sangat strategis. Ya, untuk branding Basnas yang baru ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau UPZ sendiri selama ini selain zakat apakah juga menerima infak atau sedekah? Kita hanya mengumpulkan zakat dari seluruh ASN di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kemudian kita tidak mengelola zakat infak sedekah dari luar ASN. Gitu. Dan itu peruntukannya itu untuk siapa aja Pak? Bisa dijelaskan kepada masyarakat? Ya tentu untuk seluruh mustahik di bawah UPZ kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Namun demikian kita setiap bulan bahasa kita menyetorkan zakat kita itu ke UPZ 100%. Kemudian dari 100% zakat yang kita setorkan ke Basnas itu 30% dikelola oleh Basnas, yang 70% dikelola oleh kita. Pengelolaan 70% itu diatur di Perbasnas. Diatur di Perbasnas. Ya. Adakah laporan khusus atau laporan berkala terkait dengan pentasarufan zakat itu, Pak? Kalau ke Basnas kita tentu setiap tahun. Namun demikian mulai saat ini dengan muzaki UPZ akan Kemenak Kota Salatiga juga Basnas akan kita beri laporan per bulan juga, karena konsekuensi logis UPZ sebagai satu unit yang dibentuk oleh Basnas, maka kita punya kewajiban untuk melaporkan pengumpulan pendistribusian zakat kepada UPZ dan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Baik, berarti laporan itu selain dilaporkan kepada Kepala Kantor juga dilaporkan kepada Basnas. Ya Pak. Baik Pak Marlan, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri diskusi kita tentang pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin kita bisa bertemu lagi untuk membahas tema lain yang lebih menarik ya Pak Marlan. Siap. Sehat selalu dan sukses. Amin. Baik sahabat Poksa, itu tadi perbincangan saya dengan Garezawa Kemenak Salatiga, Pak Sumarlan STHI. Terima kasih sudah selalu mendukung podcast Kemenak Salatiga dengan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami di YouTube Kemenak Salatiga.
Saya Yudita Fitriani, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.